Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar akuntansi, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Merauke yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan materi transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fernando Chandra Yulianto dengan NIM 2021-53090 dengan prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Merauke. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang transaksi bisnis. Aset yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan, sama dengan kewajiban, yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, plus ekuitas pemilik, yaitu hak pemilik perusahaan. Jadi, ketika saya memiliki suatu perusahaan, maka modal yang saya punya disebut dengan ekuitas pemilik, dan sumber hutang bisa dari bank, itu disebut dengan kewajiban. Ketika kewajiban plus ekuitas pemilik ini, maka disebut dengan aset, yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Misal, saya memiliki suatu perusahaan di bidang penjualan, maka output atau barang yang saya jual ke konsumen, endingnya itu disebut dengan transaksi bisnis. Contoh, tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Maka $25.000 tersebut akan masuk ke kas sebesar $25.000 ekuivalen dengan ekuitas pemilik, yaitu modal Chris Clark sebesar $25.000 investasi oleh Chris Clark. Lanjut. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Maka kas yang semula $25.000 berkurang sebesar $20.000 plus tanah sebesar $20.000. Ekuivalen dengan ekuitas pemilik modal Chris Clark, yaitu sebesar $25.000. Aset di sini masih sebesar $25.000, akan tetapi kas $5.000 ini berbentuk kas dan $20.000 ini berbentuk tanah, ekuivalen dengan modal Chris Clark, yaitu sebesar $25.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Maka kas masih tetap, yaitu $5.000 plus perlengkapan sebesar $1.350 dan plus tanah masih tetap sama, yaitu $20.000. Ekuivalen dengan utang usaha $1.350 plus ekuitas pemilik modal Chris Clark, yaitu $25.000. Maka jika ini dijumlahkan, aset akan sama atau ekuivalen dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Maka Net Solution di sini mendapatkan pemasukan sebesar $7.500. Masuknya nih di kas tersebut akan bertambah sebesar $7.500. Yang awalnya $5.000 bertambah sebesar $7.500. Maka saldonya yaitu $12.500. Perlengkapan jadi masih tetap sama $1.350. Tanah masih tetap sama $20.000. Ekuivalen dengan kewajiban atau utang usaha sebesar $1.350. Ekuitas pemilik modal Chris Clark yang awalnya mula-mula $25.000
bertambah karena ada pemasukan sebesar $7.500, maka total yang pendapatan total modal Kriskar sebesar $32.500. Maka jika ini dijumlahkan semuanya, maka aset akan sama atau ekuivalen dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Net solution membayar beban-beban berikut. Gaji sebesar $2.125, sewa. Terus sewa sebesar $800, utilitas sebesar $450 dan rupa-rupa sebesar $275. Maka ini adalah beban yang harus net solution bayar. Maka kasnya yang semula 12.500 maka akan berkurang sebesar 3.160. Kalau ini dijumlahkan gaji, sewa, utilitas dan rupa-rupa, maka hasilnya 3.660. Awal mula kasnya 12.500 dikurangi dengan beban yang harus dibayar oleh net solution sebesar 3.660, maka saldonya sebesar $8.850. Perlengkapan masih tetap sama $1.350. Tanah masih sama $20.000. Ekuivalen dengan kewajiban atau utang usaha masih sama $1.350. Ekuitas pemilik modal Kriskar yang semula $32.500 berkurang karena net solution mendapatkan beban yang harus dibayarkan sebesar 2.125 upah, $800 sewa, 450 utilitas dan $275 rupa-rupa. Maka modal Kriskar dikurangi ini semua hasilnya $28.850. Kalau ini sama ini digabungkan, maka aset ekuivalen atau sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik berkurang oleh penarikan pemilik atau beban, bertambah oleh investasi pemilik atau pendapatan. Selisih antara kedua pendapatan beban ini disebut dengan laba bersih. Perusahaan yang sehat akan pendapatannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluarannya. Begitupun juga sebaliknya, perusahaan yang tidak sehat, beban yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Kita sebagai pemilik suatu perusahaan mendapatkan hak laporan keuangan dari siapa? Dari akuntan. Laporan keuangan, laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Sini ada contoh. Net solution, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa sebesar $7.500. Beban operasi yaitu beban upah sebesar $2.125. Beban sewa sebesar $800, beban perlengkapan sebesar $800, beban utilitas sebesar $450, beban lain-lain sebesar $275. Total beban operasi ini sebesar $4.450. Laba bersih ini didapatkan dari pendapatan jasa sebesar $7.500 dikurangi total beban operasi yaitu sebesar $4.450. Jadi laba bersihnya yaitu sebesar $3.050. Ini akan masuk ke laporan ekuitas pemilik yang nantinya yang dibuat oleh akuntan yang nantinya akan disetorkan oleh pemilik perusahaan.
Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Di sini terdapat sebuah quotes yang menyatakan jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Dari quotes ini dapat saya ambil, yaitu jika kita kan sebagai seorang mahasiswa, maka cara yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua atau mencintai kedua orang tua, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menekuni apa yang sudah kita mulai, yaitu kuliah. Nantinya ketika kita sudah lulus, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dari itu, orang tua kita bisa bangga terhadap kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi transaksi bisnis. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.